Selamat berjumpa teman-teman. Kami dari KB TK Xaverius Marsudirini 78 ingin mengajak teman-teman untuk mengenal Sabda Tuhan hari ini melalui berbagai kegiatan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa, ambil sikap doa yang baik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh bersama adik-adik kami Pia di Gereja Santo Paulus Miki untuk mengenal Engkau. Berkatilah kami supaya kami hari ini dapat lebih mengenal Engkau melalui kegiatan kami, melalui para ibu guru dari KB dan TK Xaverius Marsudirini 78. Hadirlah di tempat kami masing-masing dan berkatilah kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa teman-teman. Hari ini kita akan belajar, akan bermain, akan mengenal Tuhan melalui cerita yaitu Bahtera Nabi Nuh. Anak-anak, perkenalkan dari para ibu guru di KB dan TK Xaverius Marsudirini 78. Saya Ibu Esti dan Ibu Listi, Ibu Risa, Bu Tias. Oke, ini semua para ibu guru dari KB dan TK Xaverius Marsudirini 78. Anak-anak, supaya lebih mengenal Tuhan Yesus, supaya lebih tahu tentang siapakah Yesus, silahkan nanti teman-teman bergabung bersama kami di KB dan TK Xaverius Marsudirini 78. Hari ini kita belajar di Pia, Gereja Santo Paulus Miki. Teman-teman juga akan mengenal siapakah Nabi Nuh itu. Maka mari kita akan menyanyikan beberapa lagu. Anak-anak sudah mengenal semua, teman-teman sudah mengenal semua. Kita akan menyanyikan Sayang Semua. Mari teman-teman kita menyanyi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Oke, teman-teman juga sudah bisa lagunya Yesus di dalam rumahku. Oke, mari kita menyanyi dulu sebelum mendengarkan sabda Tuhan melalui cerita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
Happy, happy ho, with Jesus in the family. Happy, happy ho, happy, happy ho. Jab Jesus meren kamar he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesus meren kamar he, kusi kusi he, kusi kusi he. Oke, hari ini kita akan mengenal tentang Nabi Nuh ya. Oke, sebelum teman-teman nanti mengenal cerita, yaitu nanti akan dibawakan oleh Bu Tias, kita akan menyanyi dulu tentang Nabi Nuh. Anak-anak di rumah, teman-teman di rumah boleh mengikutinya ya. Oke teman-teman, silahkan mendengarkan cerita. Hari ini Sabda Tuhan bercerita melalui cerita Nabi Nuh. Silahkan Bu Tias untuk bercerita. Teman-teman, saat ini di bumi, di dunia kita banyak sekali orang-orang yang jahat. Jahat itu seperti apa ya? Ada yang egois, memikirkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain, maunya serakah, semuanya mau diminta. Nah, hari ini kita akan belajar dari Nabi Nuh. Seorang nabi, seperti yang dibilang Bu Tias, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita semua yang di bumi. Banyak sekali, bukan Tuhan marah, tapi Tuhan menegur lewat hidup Nabi Nuh. Apakah kita bisa mencontoh Nabi Nuh, mendengarkan bisikan Tuhan, atau kita menang bisikan iblisnya? Nah, mari kita berlanjut ke cerita tentang Nabi Nuh. Tahun demi tahun, banyak sekali orang-orang di negeri. Tetapi orang-orang ini egois, teman-teman. Orang-orang ini serakah. Dan hanya sedikit orang yang mau mendengarkan Allah. Dia adalah Nuh. Dia adalah Nabi Nuh. Pada suatu hari, Tuhan bersabda kepada Nabi Nuh, Nuh,
Aku akan mengakhiri semua kejahatan di dunia ini. Aku ingin engkau membangun sebuah bahtera, perahu besar yang akan mengapung di atas banjir, yang akan kukirim ke bumi untuk mencuci bersih bumi ini dari semua kejahatan. Aku akan memberitahumu dengan tepat dan membangunkan dirimu saat dirimu selesai membangun bahtera. Aku akan memberikan tanda kapan kamu selesai membangun bahteramu. Allah telah memberitahu kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Dan Tuhan juga mengatakan berapa lama bahtera itu harus selesai dan berapa dek yang perlu diperlukan dan tempat meletakkan pintunya. Kemudian Allah menyuruh Nuh melapisi bahtera itu agar kedap air dan memuatnya dengan persediaan makanan yang cukup. Kemudian Nuh mengatur segala cara. Nuh membangun sebuah bahtera yang sangat besar dibantu oleh ketiga anaknya. Ketiga anaknya itu bernama Sem, Ham, dan Yafet. Akan tetapi teman-teman, saat Nabi Nuh membuat bahtera itu, orang-orang yang serakah tadi, orang-orang jahat tadi mengejek Nabi Nuh. Hei Nuh, kenapa kamu membuat bahtera yang sangat besar seperti itu? Kamu seperti orang gila saja. Lihat, Nuh membuat bahtera kenapa tidak di pinggir pantai? Harusnya bahtera atau perahu besar itu kan harus berlayar di pantai, kemudian ke laut lepas. Kenapa dia membuat perahu besar itu di atas gunung? Bagaimana bisa perahumu berlayar, Nuh? Kamu sudah gila ya? Akan tetapi teman-teman, Nuh tetap berusaha, tidak menghiraukan ejekan orang-orang tadi. Setelah beberapa waktu, perahu itu, bahtera itu telah selesai. Kemudian Nabi Nuh menyuruh anak-anaknya, menantu-menantunya masuk ke dalam bahtera itu. Istri Nuh juga diajaknya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga membawa serta binatang-binatang sepasang demi sepasang. Mu, mu, mu. Ada ayam jantan dan ayam betina. Mereka membawanya juga sepasang. Membawa serta ular juga sepasang. Kenapa mesti sepasang? Ternyata Tuhan sudah membuat rencana melalui Nuh dengan membawa sepasang demi sepasang binatang, karena akan gimana? Untuk berkembang biak lagi. Ketika Tuhan sudah mewujudkan rencananya, menenggelamkan bumi, mencuci bersih dari kejahatan, Tuhan masih memiliki binatang sepasang dan juga manusia untuk kembali hidup. Kemudian Nuh mencoba untuk melihat apakah setelah membawa serta keluarganya, apa yang akan terjadi. Hujan mulai turun. Hujan deras turun seperti di lagu Nuh tadi. Hujan mulai turun, semakin lebat, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Hujan lebat turun dan banjir pun datang. Tapi Nuh sudah membawa masuk seluruh keluarga dan binatang yang sepasang masuk ke dalam bahtera.
semakin tinggi banjir itu. Banjir. Banjir pun telah datang, teman-teman. Semakin lama banjir itu semakin tinggi, hingga hampir menutup kapal itu. Kemudian Nuh memberi tanda dengan menerbangkan burung gagak. Burung gagak terbang dan dia tidak kembali. Kemudian Nabi Nuh memberi tanda lagi. Nabi Nuh menerbangkan burung merpati. Apa arti burung merpati yang diterbangkan Nuh? Dia ingin melihat apakah air sudah surut. Tapi burung merpati itu kembali lagi masuk ke dalam bahtera. Itu pertanda air belum surut. Kemudian Nabi Nuh, istri, anak-anaknya, dan menantunya, serta hewan-hewan yang ada di dalam bahtera menunggu terlebih dahulu, teman-teman. Setelah beberapa waktu, kembali lagi Nabi Nuh mengirimkan burung merpati itu. Untuk kedua kalinya, Nuh mengirimkan merpati dengan membawa daun zaitun. Apa artinya? Daun zaitun yang dibawa merpati untuk melihat apakah air sudah surut. Kemudian merpati itu kembali dengan menunjukkan daun zaitunnya dan Nuh menyimpulkan air sudah surut. Untuk ketiga kalinya, Nuh mengirimkan merpati kembali, dan merpati itu tidak kembali ke bahtera. Artinya, air sudah benar-benar surut. Dan Nuh tetap berlayar ke laut, di mana dia bisa membawa anak, istri, menantu, dan hewan yang sepasang demi sepasang sampai ke tempat yang aman. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Teman-teman, kita akan melihat kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi sudah mengumpulkan banyak binatang sepasang-sepasang. Maka anak-anak nanti akan melihat bahtera Nuh yang tahan terhadap air, yaitu air yang tadi banyak sekali mengakibatkan banjir. Ternyata kapal bahtera Nuh tadi tidak bisa tenggelam.
Itu karena apa, teman-teman? Karena kuasa Tuhan. Maka mari kita melihat Bahtera Henokh. Nah teman-teman, sekarang kita akan melipat, kita akan membuat Bahtera Nuh. Kita menggunakan kertas lipat. Kita buat sama-sama ya. Di atas ini ada dua ujung, sebelah kiri dan sebelah kanan. Akan kita lipat ke bawah, kita samakan. Kalau sudah sama, digosok. Kemudian ini kita lipat menjadi dua. Kita lipat lagi. Ada 3 garis di sini teman-teman. 1, 2, 3. Nah, sebelah kanan ini kita lipat seperti ini. Nah, kemudian ini kita potong dulu. Hati-hati memotongnya, mengikuti garisnya tadi. Kemudian ini menjadi seperti ini. Setelah itu kita bagi dua. Kalau sudah, kita lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Kita ambil garis tengahnya tadi. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Digosok-gosok teman-teman. Kemudian ini di bawah ini ada bentuk persegi panjang ini. Kita lipat, kita ambil 1 lembar dulu. Kita lipat ke atas. Kemudian kita balik, kita lipat juga, disamakan yang bawah ya. Kalau sudah, ini kita lipat ke dalam. Disamakan dengan ininya. Yang sebelah sini juga kita lipat ke dalam. Sebelah juga kita lipat ke dalam. Kalau sudah jadi seperti ini, kita buka teman-teman. Nah, caranya kita buka seperti ini. Nah, menjadi bentuk persegi. Kita gosok-gosok dulu. Kalau sudah, kita meletakkannya miring seperti ini. Nah, seperti bentuk ketupat. Sekarang, kita ambil 1 lembar, kita lipat ke atas. Lalu baliknya juga dilipat ke atas. Kalau sudah, kita buka lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, nah hati-hati ya teman-teman. Ini mau kita buka loh, ujung. Kita pegang ujung-ujungnya, kita tarik pelan-pelan. Nah, kalau sudah dirapikan. Jadilah bentuk bahtera. Nah teman-teman, Bahtera Nuhnya sudah jadi. Sekarang akan kita tempelkan di kertas menggunakan lem. Kita gosok-gosokkan di bentuk bahteranya. Kemudian kita tempelkan. Teman-teman juga bisa nanti membuat lautan di sini menggunakan krayon.
Nah, sudah jadi teman-teman. Teman-teman, setelah ditempelkan, baterainya juga boleh digambarkan laut seperti ini. Selamat mencoba, sudah jadi bateranuhnya. Terima kasih. Inilah teman-teman kisah tentang Nabi Nuh. Kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Ini adalah Nabi Nuh dan ini adalah bahtera, perahu yang tadi dibuat oleh Nabi Nuh dan diejek oleh orang lain. Nah, yang harus kita mengerti, yang harus kita teladan dari cerita hari ini teman-teman. Teman-teman tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain. Apalagi tadi egois, ingin menang sendiri, tidak boleh ya. Karena Tuhan melihat semua. Maka hari ini ada cerita baik, ada cerita bijak melalui Nabi Nuh yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang baik tadi, yaitu tentang keluarganya Nabi Nuh. Ada 3 orang anaknya, ada 3 orang menantunya, ada binatang-binatang yang tadi ikut diselamatkan. Maka hari ini anak-anak boleh mengambil teladan dari cerita kita, yaitu tentang Nabi Nuh. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Setelah tadi mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan beberapa lagu ya. Anak-anak sudah kenal dengan lagu yaitu Anak Misioner. Oke, mari bersama para ibu guru dari KB dan TK Xaverius menyanyi lagu Anak Misioner. 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner, oh yes. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke, yang satu aku anak Katolik. Teman-teman bisa ya. Oke, kita mau menyanyi aku anak Katolik. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Sekali lagi. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Oke, satu lagi kita akan tepuk cinta. Teman-teman bisa ya? Oke, ya, tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta, cuk cuk. Oke teman-teman, hari ini kita mengenal Sabda Tuhan melalui kegiatan kita hari ini, yaitu mendengarkan Sabda Tuhan Nabi Nuh. Nah, yang penting teman-teman satu lagi, silahkan bergabung bersama kami di KB dan TK Xaverius Marsudirini 78 untuk lebih mengenal cerita-cerita Alkitab. Teman-teman akan dikenalkan yaitu tentang Bapak Fransiskus Assisi yang menjadi pelindung Marsudirini, Ibu Magdalena Damen, juga Tuhan Yesus dan Bunda Maria.
Teman-teman yang usianya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, silahkan bergabung bersama kami. Kami tunggu ya di KP dan TK Xaverius Marsudirini 78. Di mana alamatnya teman-teman? Jalan Margosari nomor 1 Salatiga. Selamat bergabung bersama kami. Kami tunggu kehadiran teman-teman. Selamat memuji nama Tuhan. Selamat berhari Minggu, teman-teman, sehat selalu. Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama anak-anak Pia Gereja Santo Paulus Miki. Berkati kami supaya kami menjadi lebih mengenal Engkau melalui kegiatan kami hari ini. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.